Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang expressing of ability, ya, dimana kita sudah mulai masuk bab kedua. Apa itu expressing ability? Expressing ability adalah ungkapan yang menyatakan tentang kemampuan. Ability itu artinya mampu atau bisa, ya. Contoh, aku bisa bernyanyi. I can sing. Nah, di sini ada kata can, biasa digunakan untuk menyatakan kita mampu atau tidak mampu, bisa atau tidak bisa. Nah, adapun lawanannya ada expressing inability, yaitu ungkapan untuk menyatakan ketidakmampuan atau ketidakbisaan. Contoh, saya tidak bisa berenang. I cannot swim. Nah, mudah bukan? Hanya tambahkan not saja jika tidak bisa. Kemudian, dalam ekspresi ability menggunakan can atau cannot ketika waktunya present and future. Dalam bahasa Inggris itu ada 3. Kalau kita bicara dalam bahasa Inggris dibedakan tergantung dengan waktunya. Ada past itu artinya sudah lalu. Contohnya kemarin, minggu lalu, ya, atau beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau present itu yang sekarang. Kalau future itu yang akan datang. Contoh, I can swim but I cannot fly. Saya bisa berenang tapi saya tidak bisa terbang. Sedangkan pada waktu yang telah lalu atau past menggunakan could atau could not. Contoh, mereka tidak bisa masuk ke kelas kemarin. Nah, kemarin ini kan sudah berlalu, maka masuknya pas waktunya, sudah lalu. Yang kita pakai berarti bukan can, tapi adalah could, ya. Nah, perhatikan contoh. They couldn't atau could not come to class yesterday. Mereka tidak bisa datang ke kelas kemarin, ya. Karena kemarin sudah berlalu, maka pakainya could, bukan can. Nah, dalam ekspresi ini juga bisa digunakan untuk menanyakan kemampuan atau kebisaan seseorang. Namanya ekspresinya adalah asking ability. Misalnya, kamu bisa nggak kamu main piano? Nah, atau bisakah kamu menari? Nah, kita lihat contohnya. Can you play piano? Nah, kalau untuk bertanya berarti can-nya ada di depan. Jangan lupa akhiri tanda tanya. Bisakah kamu bermain piano? Nah, berarti di sini asking ability artinya menanyakan orang itu bisa atau tidak. Nah, yes, I can. Nah, yes, I can ini namanya stating ability. Artinya pernyataan yang di dalamnya menyatakan kalau dia itu mampu. Karena di sini juga ada can, ya. Jadi hanya itu saja. Can dan could artinya sama-sama bisa atau mampu, yang membedakan hanya kapan kita gunakannya. Kalau can untuk sekarang dan akan datang, sedangkan could untuk masa yang sudah lalu, kemarin, minggu lalu, tahun lalu, ya. Nah, baru pakainya could. Adapun yang kedua yaitu willingness. Willingness ini asal katanya adalah will. Apa itu willingness? Willingness adalah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan keinginan. Jadi nanti will itu bisa kita artikan ingin atau bisa, bersediakah, maukah, atau kemauan, ya. Dalam ekspresi ini menggunakan will atau would. Nah, apa bedanya will dan would? Artinya sama, nanti bisa diartikan keinginan, sediaan, atau kemampuan, tergantung kalimatnya. Nanti apa yang lebih cocok diartikannya, ya. Bedanya apa? Bedanya tadi juga sama dengan can dan could, hanya memperhatikan waktunya. Sudah berlalukah, sekarangkah, atau nanti yang akan datang. Ya, kemudian will digunakan untuk menyatakan kesediaan atau kemampuan di masa sekarang. Sebagaimana tadi yang saya sudah jelaskan. I will take you to the airport. Saya akan mengantarmu ke bandara. Nah, akan berarti future. Yang baru mau akan kita lakukan gitu, ya. Belum kita lakukan. Kemudian kalau would digunakan ketika menyatakan kesediaan atau kemauan di masa lalu. Contoh, I would always help anyone in any situation. Atau juga tadi, would you like to join with me? Maukah kamu gabung bersama aku? Nah, gitu, ya. Jadi mudah sekali teman-teman. Nah, ini tadi 2 ekspresi yang kita pelajari sekaligus. Ability, kemampuan, can dan could, bedanya hanya tadi masa atau waktunya saja, kapan digunakannya.
Kemudian will dan would juga sama ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.